Nama saya Gabriel Syamaribu. Saya adalah peserta magang di PSI Jakarta, batch 4. Malam ini saya menjadi moderator untuk memandu acara malam ini yang akan disampaikan oleh Bro Michael selaku Ketua DPW PSI Jakarta. Sebenarnya di poster ada Bro Idris yang hadir malam ini, tapi dikarenakan ada rapat anggaran di puncak, Bro Idris dan anggota Dewan yang lain berhalangan untuk hadir. Saya mewakili ingin meminta maaf atas ketidakhadirannya Bro Idris dan teman-teman dari fraksi PSI Jakarta. Tapi kita masih bisa membongkar topik yang telah kita sampaikan di Instagram kita, yaitu hubungan partai dan fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mungkin kita bakal membahas sedikit mengenai bagaimana posisi fraksi PSI di dalam partai, atau apakah posisi fraksi dan DPW itu seimbang, atau apakah partai memiliki kewenangan dalam mengatur fraksi, gitu-gitu. Jadi ini merupakan pendidikan politik mengenai bagaimana sistem di PSI antara DPW atau partai dengan fraksinya, gitu loh. Next, mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Yang slide ketiga, Bim. Baik, mungkin kalau misalnya yang sering ikut info session atau info session pertama dari PSI Jakarta ini sudah familiar lah dengan struktur organisasi PSI Jakarta. Seperti yang kita lihat sini ada DPW PSI Jakarta yang di bawahnya ada fraksi dan organisasi. Mungkin supaya peserta dari info session ini mengerti mengenai struktur-struktur ini, Bro Mike bisa menjelaskan sedikit gitu mengenai struktur yang ada di slide yang ditampilkan di sini. Silahkan Bro Mike. Oke, thank you Bro Gabriel. Malam teman-teman semua, Bro dan Sis, dan juga rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali bergabung di acara PSI. Kita sekali 2 minggu ada acara info session seperti ini ya. Tadi seperti sudah dijelaskan Bro Gabriel, ini kesempatan kami dari PSI Jakarta juga untuk memperkenalkan diri dan sharing ke teman-teman semua, dan peserta info session kita bahkan banyak juga yang bukan dari Jakarta, dari luar Jakarta pun juga berkali-kali acara pernah hadir gitu ya. Jadi ya mungkin tadi udah seperti Bro Gabriel minta, ya gue akan jelaskan tentang struktur organisasi PSI Jakarta untuk kasih gambaran ke teman-teman. Jadi teman-teman ikut info session ini udah kayak ikut kelas juga nih, tapi nanti ya biar kita bisa ngobrol-ngobrol juga buat teman-teman yang penasaran lebih jauh. Gimana sih cara kerja PSI di Jakarta? Jadi di Jakarta ini kita beruntung, PSI partai keempat terbesar dari sisi suara. Jadi kalau suara PSI di Jakarta itu untuk pemilih di DPRD 404.000 pemilih. Yang lebih tinggi dari kita itu hanya PDIP, partai paling besar, kedua paling besar Gerindra, ketiga PKS, keempat PSI. Walaupun kursinya kita partai ke-7, partai ke-6, partai ke-6 terbanyak kursinya. Jadi bukan berarti jumlah suaranya banyak, otomatis jumlah kursinya juga proporsinya sama banyaknya gitu. Tergantung persebaran jumlah suara tersebut gitu. Jadi ada dapil-dapil yang kita nanggung nggak dapat kursi, ada dapil yang gemuk gitu. Tapi ya kita tetap lumayan, kursinya dapat 8, jadi partai keempat terbesar dari sisi suara yang kemudian menghasilkan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dan untuk teman-teman yang udah sering mengikuti PSI, bahkan ada pengurus-pengurus PSI di sini juga, ya pasti udah familiar dengan para anggota dewan kita. Ada Bro Idris, ketua fraksi yang harusnya bergabung, ada Bro William yang cukup terkenal juga, Bro Ara, dan seterusnya, Sismili, Siani. Jadi di PSI ini dengan adanya fraksi tersebut, kita membuat satu sistem kerja, di mana PSI Jakarta, kalau kita bisa bicara PSI Jakarta itu ada 2 struktur di bawahnya, gitu. Ada 2 pilar. Jadi PSI Jakarta ini ada 2 pilar gitu yang kita koordinasikan, yang kita pimpin. Gitu. Sebagai DPW kita ada paling atas, otomatis gitu. Jadi semua wewenang, tongkat kepemimpinan, keputusan di level DKI Jakarta tertinggi ada di level DPW. Dan di bawah DPW ada organisasi bawahnya.
Jadi istilah kita di bawah DPW ini ada organisasi, ada fraksi. Kalau organisasi itu DPD, pengurus-pengurus DPD, pengurus DPC, dan seterusnya sampai ranting. Dan jumlah organisasi ini banyak nih. Di DKI Jakarta udah ada 1.000 pengurus kita. Karena kecamatan aja ada 44, kelurahan aja ada 267, ya kali 3 di masing-masing tempat tersebut udah 1.000 pengurus kita. Jadi organisasi kita sebenarnya besar, walaupun untuk ukuran partai politik itu hitungannya ramping. Lumayan 1.000 pengurus. Jadi di bawah organisasi kita ini ada 1.000 orang gitu ya. Banyak kelurahan yang masih belum lengkap gitu, tapi ya kayaknya sudah 50% lebih gitu. Jadi mungkin belum sampai 1.000 tapi sudah cukup banyak. Di satu sisi yang lain adalah fraksi. Fraksi ya 8 orang aja, nggak nyampe 1.000 orang. Tapi fraksi adalah representasi visi politik PSI yang kemudian diperjuangkan di dalam sistem pemerintahan karena mereka punya wewenang sebagai pejabat publik, anggota DPRD terpilih. Ini nanti Bro Gabriel kalau gue kebanyakan ngomong lu potong-potong aja ya, maksudnya gue kalau udah dikasih pertanyaan ngejawab suka terusan. Ya jadi di struktur organisasi ini fraksi dan organisasi kita anggapnya sebagai setara, mereka entitas yang berbeda tapi setara dan ada di bawah DPW gitu. Karena ketua DPD, jadi pengurus DPD dan ke bawah itu mereka bukan bosnya anggota dewan. Anggota dewan juga bukan bosnya ketua DPD atau bahkan bosnya ketua DPC atau pengurus ranting. Karena mereka ini struktur komandonya tuh berbeda. Struktur komandonya berbeda. Tapi dua-duanya ini secara organisasi tunduk kepada DPW. Nah, dalam hal ini kita nggak bicara organisasi, topik kita adalah tentang fraksi. Jadi secara singkat, DPW itu yang menentukan fraksi ini komposisinya seperti apa, prioritas kerjanya seperti apa, dan juga rencana kerjanya seperti apa. Gitu. Jadi kalau komposisi, ketua fraksi yang menunjuk siapa DPW, sekretaris fraksi, wakil ketua fraksi menunjuk DPW. Siapa yang duduk di komisi A, komisi B, komisi C, dan seterusnya itu DPW. Tentu fungsi tersebut, keputusan tersebut bisa saja kita delegasikan kepada ketua fraksi. Tapi itu, jadi dari sisi komposisi, termasuk yang menentukan tim ahli di fraksi ini siapa itu dari DPW. Tim ahlinya siapa, tim PR-nya siapa, sekretariatnya siapa, itu DPW. Jadi DPW ini masuknya cukup dalam ke fraksi. Nanti teman-teman boleh kita tanya jawab kenapa. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan kenapa dibuatnya, disusunnya sedemikian rupa gitu. Dan selain komposisi, ya program prioritasnya ya kita selalu mengejar. Setiap sekali seminggu kita ada rapat, DPW pasti akan undang fraksi rapat, bahkan ketua DPD juga ikut rapat koordinasi, di mana kita tanya ke fraksi, apa isu yang terbaru. Kalau fraksi udah ada isu prioritas, bagus, tapi kalau misalkan fraksinya masih agak bingung gitu isu prioritasnya apa, nah itu di sana di mana DPW memberikan arahan juga gitu, bahwa isu kita yang PSI Jakarta harus perjuangkan itu apa gitu, minggu ini, minggu depan, bulan depan, banjir kah, soal pendidikan kah, soal pembahasan anggaran kah, dan seterusnya. Dan kemudian rencana kerja. Jadi kita juga selalu panggil komisi, panggil badan, jadi di dalam DPRD itu ada fraksi, itu ada badan, ada komisi, ya kita minta pastikan 8 anggota dewan kita ini punya rencana kerja untuk tahun depan, untuk tahun ini. Jadi kita juga minta tanggung-jawaban kerja mereka. Singkatnya sih gitu. Ini kepanjangan, nanti lama-lama nggak tanya jawab jadinya. Baik Bro, tadi Bro Mike sudah menjelaskan kan, dan juga kita kalau misalnya ngelihat struktur ini harusnya mengerti gitu, bahwa DPW posisinya ada di atas fraksi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pemimpin DPW atau Bro Mike sendiri dapat mengatur fraksi ya secara tidak langsung, atau mungkin apakah ada batasan-batasan sampai mana DPW dapat mengatur fraksi? Gitu. Mungkin Bro Mike bisa menjelaskan. Ya, nah ini tiap partai beda. Ya, gue mungkin akan buka sedikit tentang partai-partai lain pada umumnya ya. Gitu. Jadi kalau partai-partai lain itu bahwa fraksi tunduk kepada partai itu jelas gitu. Karena kenapa? Karena yang menentukan siapa bisa jadi caleg itu partai, yang menentukan nomor urut itu juga partai. Dan setelah terpilih yang bisa melakukan pergantian antar waktu PAW dipecat kasarnya gitu, itu juga partai. Jadi di Indonesia ini, di sistem Indonesia ini partai itu sangat berkuasa. Makanya kadang-kadang kalau gue ngobrol sama teman, ada teman-teman misalkan yang protes nih undang-undang tertentu atau kebijakan tertentu, protesnya ke DPR, salah. Karena semua anggota DPR itu tunduk sama ketua umum partai. Udah pasti. Kalau nggak tunduk, ya bisa dipecat kasarnya gitu. Atau nggak dikasih maju lagi, atau nggak dikasih nomor urut 1 gitu. Jadi yang paling berkuasa di Republik ini bukan anggota DPR,
bukan ketua DPR juga. Yang paling berkuasa pasti presiden ya gitu. Selama presiden itu bukan sekedar petugas partai gitu ya. Tapi yang paling berkuasa di Republik ini menentukan undang-undang, menentukan APBN itu bukan para pimpinan DPR, tapi adalah ketua umum partai. Tapi ada beberapa partai ketua umumnya juga jadi anggota DPR, bahkan jadi pimpinan DPR juga. Nah itu partai-partai lain, ya PSI juga sama, di mana karena itu bukan soal partainya, itu soal undang-undangnya. Undang-undang mengatur wewenang partai politik sejauh itu, gitu. Tapi pada prakteknya banyak sekali partai-partai yang dia tidak ikut campur urusan fraksi. Yang terjadi adalah, udahlah kita partai nggak terlalu pusingin deh fraksi mau ngambil kebijakan apa dan seterusnya, selama ada ini agak ngomong belak-belakan ya, nggak apa-apa lah ya, ini kan acara internal PSI juga ya, walaupun ini umum juga boleh masuk. Ya kasarnya setoran. Jadi partai ini ya kita nggak sebut merek partai, tapi ya biasanya itu akan ada setoran ke partai. Jadi gaji anggota DPR itu dipotong, atau DPR ya dalam hal Jakarta dipotong, bukan cuma dipotong, kadang-kadang diwajibkan tambahan lagi selain apa yang dipotong per bulan, ditambah-tambahin lagi gitu. Jadi seorang anggota DPR atau DPR ini kalau dia mau aman posisinya di partai, bukan cuma potongan, dia bisa dikasih target harus bawa berapa ke partai. Jadi ya karena sadar bahwa partai ini berkuasa. Gitu. Tapi sebagai gantinya, si anggota DPR ini mau ngapain bebas, nggak diatur. Dia mau, nah ini kalau negatif ya, ini bukan berarti semua partai begini, tapi ya katakanlah kalau ada partai yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, artinya apa? Ya udah yang penting gue udah setor anggota ini merasa ya udah yang penting gue udah setor ke partai, ya udah partai nggak usah ganggu gue gitu. Gue di rapat komisi mau ngomong apa, gue mau main proyek apa, asal nggak ketahuan gitu ya. Itu urusan gue gitu. Karena apa yang menjadi hak partai udah gue berikan, gue udah store. Nah itu sistem yang kacau kalau sampai terjadi seperti itu. Dan itu yang DPW PSI ini berusaha pastikan tidak kejadian seperti itu. Jadi di sistem PSI ini wewenang partai adalah kita, ini kesepakatan yang kita udah bikin bahkan sebelum anggota dewan kita dilantik dari masa kampanye ya, bahwa partai memberikan otonomi kepada fraksi. Kita nggak pengen ikut campur banyak urusan di dalam sana, karena kan mereka yang ikut rapat mereka, yang tahu informasi terbaru itu mereka, jadi pada saat pengambilan keputusan pun partai juga nggak mau terlalu ikut campur gitu, karena ya kita sebagai pengurus DP bukannya kita nggak ngerti ya, gue pernah kerja di balai kota, Bro Rian wakil ketua kita juga pernah kerja di balai kota Jakarta, kita dulu staf gubernur, kita juga paham lah urusan DKI Jakarta. Tapi dinamika yang terjadi sehari-hari kan kita nggak monitor terus. Kalau setiap keputusan harus lapor ke harus minta izin sama partai, lapor ke partai, DPW juga nggak mampu ngikutin semuanya gitu. Jadi keputusannya adalah fraksi punya wewenang otonomi. Jadi terserah mengambil keputusan apa, kecuali 3 hal. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu adalah ranah DPW. Yang kedua, pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran juga adalah ranah DPW, di mana strategi kita, prioritas kita di dalam pembahasan anggaran itu diputuskan di level DPW, bukan di level fraksi. Yang ketiga adalah urusan tata ruang. Itu juga diputuskannya bukan di level fraksi, tapi di level DPW. Kenapa DPW ngambil kebijakan seperti itu? Pertama, di luar dari 3 urusan ini, Jakarta banyak banget urusan. Banjir, macet, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ini isu penting. Tapi kalau partai ikut campur semuanya, pusing juga partainya. Dan anggota dewan jadi terlalu habis waktu buat laporan-laporan, minta arahan, nggak mandiri juga. Tapi 3 isu tersebut, pemilihan gubernur wakil gubernur, otomatis karena itu isu sangat strategis, itu bahkan dampaknya bukan cuma untuk DPW Jakarta, tapi nasional. Yang kedua, pembahasan anggaran sama pembahasan tata ruang itu sangat basah. Jadi kalau partai tidak berperan di sana untuk memastikan anggota dewan kita ini nggak tergoda, nggak kepleset, risikonya sangat besar. Jadi partai harus ada di sana. Jadi itu, maksudnya ya gue bisa jelasin lebih panjang lagi, tapi itu dulu ya soal wewenang partai sejauh mana. Jadi kita memberikan otonomi yang besar kepada fraksi. Baik, jadi walaupun ada beberapa hal yang sepertinya fraksi dapat mengurus sendiri, tapi hal-hal yang penting seperti anggaran dan tata ruang itu tetap diawasi ya oleh DPW PSI Jakarta. Ya, terus tadi saya juga ingin menyoroti yang tadi Bro Mike bilang mengenai banyaknya pejabat, misalnya kayak di DPRD atau misalnya di eksekutif, tapi dia juga menjabat sebagai ketua partai gitu loh. Yang aku lihat sepertinya Bro Mike tuh sangat, maksudnya DPW PSI Jakarta itu sangat melihat hal itu tuh agar tidak terjadi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya
dia mau nyalek pun dia harus mundur dari jabatannya di DPW atau di DPD. Kalau Bro Mike melihat itu tuh sangat penting atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan gitu ke teman-teman kenapa hal itu tuh sangat penting gitu loh, bahwa orang itu tidak boleh menjabat di fraksi juga dan di DPW juga, dari pengurusan DPD. Oke, ya, jadi itu ada kebijakan, sebenarnya kebijakan itu berlakunya di Jakarta aja. Bahkan di PSI pun nggak sama semuanya. Jadi ada beberapa daerah, kalau kita ambil contoh di NTT, di Sulut, ketua DPW-nya itu nyalek, dan kemudian terpilih jadi anggota DPD provinsi. Dan pada saat terpilih dan dilantik pun masih tetap menjabat sebagai ketua DPW. Kenapa? Karena di sana anggota dewannya cuma satu, yaitu si ketua DPW. Jadi kalau sampai ketua DPW-nya kemudian harus lepas jabatan di DPW, nggak ada yang ngurus, kemudian ya dia udah terpilih, masa dia lepas juga jabatan anggota DPRD-nya. Jadi ada beberapa hal ya, tentu pertimbangannya banyak. Tapi kalau di Jakarta, keputusan itu kita ambil, kenapa? Karena bahkan waktu nyalek, contoh Bro Anggara itu dulu adalah ketua Jakarta Selatan. Si Smili adalah sekretaris DPW. Nah, pada saat mereka nyalek, gue minta mereka nonaktif. Kenapa? Karena kalau ketua DPD Jakarta Selatannya nyalek, kemudian nanti ada caleg-caleg lain di dapil tersebut juga, karena majunya kan di Jaksel juga gitu ya. Ada kekhawatiran bahwa caleg-caleg yang lain merasa, aduh lawan gue ketua DPD nih, udah pasti pengurus semua dia pegang, kemudian dia ngatur juga dia menggunakan wewenang sebagai ketua ketua DPD. Nanti nggak adil gitu dalam proses pencalekannya. Jadi pada saat Pileg 2019 kebijakan itu kita ambil supaya caleg-caleg yang lain juga semangat. Artinya mereka merasa persaingan di antara caleg PS ini masih sehat lah gitu. Maksudnya masih kayak lebih fair gitu kan. Setelah terpilih, Bro Aras sama Sismili gua minta untuk mengundurkan diri. Kenapa? Karena tugas dewan itu kan banyak, berat. Apalagi ini pertama kalinya PSI punya DPRD di Jakarta. Sementara Jakarta ini sangat rumit, sangat kompleks permasalahannya. Jadi gue minta supaya mereka fokus. Toh kan di DPW ini juga di pengurus juga ada gue, ada Dorian, ada Sis Elva, ada orang-orang juga fokus membangun organisasi. Kita bagi tugas gitu. Organisasi kita bangun, tapi di fraksi kalian di pertama kali PSI punya DPRD harus segera fokus bahas anggaran dan seterusnya. Jadi alasan mendasarnya sih itu. Yang kedua, alasannya adalah kalau nanti pengurus jadi anggota dewan atau anggota dewan juga jadi pengurus, fungsi pengawasannya ini bisa berkurang. Artinya kalau anggota dewan juga menjadi pengurus, terus yang negur anggota dewan siapa? Nah, idealnya kalau anggota dewan kerjanya nggak benar ditegur sama partai. Tapi kalau anggota seseorang ini menjadi anggota dewan dan juga memegang jabatan yang tinggi di partai, siapa yang bisa tegur dia? Tentu ada plus minus. Kalau terpisah juga apa yang menjamin si anggota dewan ini akan membangun kepengurusan, peduli sama perkembangan partai. Tapi kalau digabung, takutnya nanti ada konflik kepentingan. Tapi itu posisi sampai dengan hari ini. Beberapa teman udah nanya, bahkan ketua-ketua DPD alek-alek juga udah nanya 2024 nanti gimana. Gue sejujurnya belum mengambil keputusan apakah nanti menuju 2024 pengurus-pengurus itu harus nonaktif. Karena gue ngeliat hampir semua ketua DPD gitu, pengurus DPD banyak, pengurus DPC juga banyak, di pengurus DPW juga banyak yang mau nyalek, karena optimisme kita menuju 2024 ini sangat tinggi di PSI gitu. Kalau nanti semuanya nonaktif, pengurus kita kosong jadinya. Jadi ada hal-hal yang masih gue pertimbangkan sih kalau untuk kedepannya gimana. Tapi kalau per hari ini kita ada garis yang cukup jelas gitu antara pengurus sama anggota dewan. Baik, jadi itu ya beberapa hal yang menjadi dasar keputusan diambil kenapa seorang nggak boleh menjabat di dua tempat, di partai dan di fraksi. Baik Bro, untuk untuk menyambung hal mengenai hubungan fraksi dan partai, seperti yang kita ketahui bersama kan yang kemarin juga di acara Kopdarwil, kita sama-sama tahu ada beberapa biro yang dibentuk di bawah DPW gitu ya, untuk membantu fungsi partai. Tapi yang saya lihat ada beberapa biro yang sama gitu fungsinya, bukan fungsinya ya, yang memiliki istilahnya ada biro yang seperti lingkungan hidup dan perkotaan dan juga biro hukum,
Itu yang kalau misalnya kita lihat ada juga staf ahli di fraksi yang bicarakan mengenai hal itu, misalnya kayak pemerintahan, tata ruang. Mungkin Bro Mike bisa menjelaskan gitu, apakah Biro dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan staf ahli yang di fraksi, dan kira-kira skenario seperti apa yang memungkinkan hal itu terjadi gitu loh. Ya, jadi ini menarik. Kan kita ini partai yang pengen tambah besar dan tambah kuat. Jadi teman-teman di fraksi ini, para anggota dewan didukung sama infrastruktur staf ahli. Gitu. Ada koordinator staf ahli, ada staf ahli, staf PR, dan seterusnya. Itu di level fraksi. Karena kebutuhannya banyak. Gitu. Sementara di level DPW pun, kalau cuma mengandalkan ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan wakil sekretaris wakil bendahara, kita cuma bertujuh. Gitu. Sementara fungsi DPW ini juga makin hari makin banyak. Apalagi sekarang mau menuju pemilihan gubernur, kemudian DPW DKI Jakarta ini juga menjadi sorotan, artinya kita juga harus bisa memberikan contoh untuk daerah-daerah lain, jadi kita juga berharap bisa ada keliling-keliling ke daerah-daerah, bantu penguatan pengurus di daerah juga, sebagai sesama DPW atau pengurus daerah. Jadi mau nggak mau kita harus mengembangkan fungsi kita, makanya dibentuk biro-biro. Nah, pernah ada info session nih, ada info session sebelumnya tentang biro-biro di PSI. Gitu. Nah, pada saat kita bentuk biro-biro, ini juga jadi pertanyaan, hubungan biro dengan fraksi apa? Contoh, kita ada biro tata kota dan lingkungan hidup. Betul. Sementara ya di tim ahli juga ada staf ahli tata kota. Gitu. Hubungannya apa nih? Apakah mereka rebut-rebutan pekerjaan atau gimana? Hubungannya begini, para staf ahli itu mereka sangat fokus dengan kegiatan di DPRD. Permasalahan yang muncul setiap hari. Rapat-rapat, setiap rapat siapin materi rapat kepada anggota dewan. Anggota dewan langsung harus tanggapin isu. Tiba-tiba ada wartawan nanya ke anggota dewan, si anggota dewan ini pasti lempar ke tim staf ahli buat siapin tanggapannya, siapin datanya dan seterusnya. Jadi staf ahli kita ini sangat capable pasti. Tapi mereka sehari-hari akan sangat sibuk dengan dinamika yang begitu banyak terjadi di DPRD. Tugas biro tata kota, ini contohnya satu biro ya, adalah memastikan konsep PSI Jakarta terkait dengan tata kota itu masih dijalankan oleh fraksi. Jadi jangan sampai fraksi ini saking sibuknya dengan urusan hari-harian ini, dia lupa gitu bahwa sebagai satu partai di ibu kota, kita ini punya satu konsep Jakarta ini mau jadi kota seperti apa. Nah itu peran DPW. Contoh peran DPW adalah kita memastikan fraksi ini sangat sibuk. Reses, sosperda, kunjungan kerja keluar, belusukan, rapat-rapat komisi, rapat-rapat badan, sangat sibuk gitu. Kalau nggak sibuk, ya jangan jadi anggota dewan gitu. Memang pasti sibuk, pejabat publik itu udah pasti sibuk. Belum diundang acara nikahan, warga gitu ya. Kalau lagi nggak pandemi itu kan banyak juga gitu. Jadi di tengah kesibukan itu, sangat mudah untuk anggota dewan kita ini lupa tujuan kita di PS ini apa. Yang kita ingin cari ini apa, yang kita ingin kejar apa, menuju 2024 bagaimana strateginya. Isu-isu prioritasnya apa. Karena begitu banyak isu. Nah, tugas DP mengingatkan lagi. Nah, biro-biro itu hadir untuk membantu fungsi-fungsi tersebut. Jangan sampai apa yang dikerjakan fraksi dan organisasi ini udah mulai melenceng dari visi yang kita bangun bersama dan juga agenda kerja yang kita bangun bersama di level provinsi. Gitu. Baik, berarti bisa dipahami bahwa biro itu untuk membantu partai dalam beberapa isu yang mungkin hangat gitu ya di Jakarta. Baik, mungkin kita ngomongin secara struktural nih kan dari tadi Bro Mike bahwa DPW PSI Jakarta sebagai partai harus mengawasi fraksi dalam pekerjaannya. Tapi kita juga harus melihat apa saja yang sudah dilakukan partai dalam membangun budaya kerja yang disiplin. Seperti kita ketahui bersama, tagline PSI yang waktu itu siap kerja, siap diawasi ya. Kemudian ada beberapa hal yang sepertinya dimunculkan oleh PSI berupa produk-produk peraturan untuk ditaati oleh fraksinya atau untuk diikuti fraksinya supaya fungsi pengawasan ini tetap ada. Salah satunya adalah petunjuk teknis gitu ya Bro Mike ya. Kalau misalnya kita lihat bersama bahwa fraksi ini diberikan beberapa petunjuk teknis di dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu. Mungkin yang perlu kita ketahui bersama itu apa itu petunjuk teknis dari Bro Mike sendiri sebagai Ketua DPW. Ya, ini gue kalau lagi matiin video sambil makan malam. Baik. Baru pulang soalnya. Ya, jadi petunjuk teknis itu
kan kita partai baru itu bingung kita, kayak melaksanakan reses gimana caranya, mengambil keputusan gimana, apakah setiap keputusan harus voting atau mungkin ketua yang memutuskan dan seterusnya, itu kan juga belum jelas pada saat pertama kali kita punya fraksi. Kemudian pada saat anggota dewan ini bekerja, ada panduannya enggak? Pada saat anggota dewan ini mau punya staf pribadi, ada syaratnya enggak, stafnya itu seperti apa? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya kita bingung mau merujuk kemana. Kalau nggak ada aturan, nanti semua orang bisa beda-beda. Bisa aja contoh, misalkan ada nanti ngegaji stafnya di bawah UMR. Dilarang nggak? Kalau nggak ada aturannya, nanti dia bisa bilang, oh ini anak magang, saya gajinya di bawah UMR misalkan. Sementara ada banyak hal yang harusnya tuh jelas gitu, aturannya jelas. Nah itu kenapa dari DPW mendorong supaya dibentuk SOP-SOP. Dengan adanya SOP-SOP tersebut, petunjuk teknis tersebut, kita punya pemahaman, ekspektasi kerjanya jelas, ekspektasi anggota dewan hak dan kewajibannya apa, bahkan hak dan kewajiban seorang staf di DPRD, di fraksi PS itu juga jelas. Itu tujuannya ada petunjuk teknis. Baik, dari yang kita pelajari bersama ini kan petunjuk teknis atau aturan itu harus sebuah peraturan lah, istilahnya harus dibuat bersama siapa yang diatur, dalam hal ini fraksi gitu. Bisa nggak Bro Mike jelaskan bagaimana cara pembentukan petunjuk teknis ini? Apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah mengikutsertakan fraksi ataupun pengurus-pengurus? Oke, jadi untuk sorry, tadi pertanyaannya agak gimana tadi pertanyaannya, sorry. Cara istilahnya teknis-teknis dalam, bukan teknis ya, apa namanya, runtutan. Oh, membuatnya, menyusunnya gimana? Ya, penyusunannya. Ya, jadi penyusunannya setiap kali kita mau menyusun satu petunjuk teknis, nah di DPW juga ada tim kan. Nah itu termasuk tadi biru-biru. Jadi sebelum kita bikin satu aturan, kita pastikan ngeliat ada kebutuhan atau enggak. Nah ada kebutuhan atau enggak ini bisa siapapun kasih masukan. Anggota dewan kasih masukan, atau staf-staf di DPRD, staf fraksi kasih masukan, atau mungkin ada pengurus-pengurus juga kasih masukan soal reses, soal pelaksanaan sosperda, soal penggunaan sosial media, kan ada banyak masukan. Nah, pada saat masukan-masukan itu muncul, DPW kemudian menentukan, melihat, oh berarti kita perlu bikin petunjuk teknis. Jadi, biasanya hampir selalu draft itu akan muncul dari DPW. Jadi DPW menyusun satu draft, jadi ada tim teknisnya yang mengerjakan menyusun draft SOP-nya tersebut. Kemudian, draft itu kita lempar ke fraksi dan juga ke DPD, pimpinan-pimpinan DPD. Kita lempar di grup, ada namanya WhatsApp grup forum pimpinan. Kita bilang, oke, ini draft yang sudah disusun sama DPW terkait dengan satu kebutuhan, tolong tanggapannya. Nah, nanti dari DPD akan kasih masukan, wah ini pasalnya terlalu kaku, ini pasalnya terlalu ketat, ini pasalnya terlalu apalah gitu. Atau ini pasalnya kurang, harus tambahin. Dari anggota dewan juga kasih masukan. Setelah masukannya ditampung, kita revisi lagi, kemudian kita bawa ke dalam forum yang tadi sekali seminggu. Di mana ada semua ALEK, ada semua ketua DPD. Dan di dalam forum tersebut, kita bahas lagi, oke, udah ada semua tadi, poin-poin masukannya udah ditampung, ini draft akhirnya, masih ada tanggapan nggak? Kalau ternyata masih banyak perdebatan, ya paling dibikin lagi. Kalau misalkan udah clear, diketok. Nah, ini satu budaya yang kita mau jaga, sejauh ini kita bisa menjaga ini, bahwa setiap keputusan aturan-aturan yang terkait dengan aturan, DPW selalu melibatkan masukan dari organisasi dan dari fraksi. Padahal sebenarnya sebagai DPW, selama gua sama Elva, sekretaris DPW tanda tangan, langsung sah. Nggak perlu rapat-rapat, nggak perlu diskusi-diskusi, bisa juga langsung sah. Tanda tangan aja, semudah tanda tangan aturan partai itu, nggak ribet. Tapi kita pengen ada forum diskusi, deliberasi, masukan dari ALEK, masukan dari pengurus, karena kita pengen sistem kita ini kuat gitu. Kalau cuma sekedar ketua DPW ambil keputusan, ya kalau ketua DPW-nya suatu hari nanti ganti, atau mungkin nggak ada gitu kan, kita nggak punya kemampuan yang cukup mandiri. Makanya kita sambil berjalan ini membangun kompetensi dan juga kebersamaan dengan melibatkan semua orang. Gitu. Baik. Gini bro, kan dalam pembentukan suatu aturan yang mengatur fraksi gitu, pasti nggak mungkin mereka tuh langsung setuju aja gitu. Mungkin Bro Mike bisa cerita sedikit nggak, apakah pernah ada intrik-intrik atau ketidaksetujuan yang lumayan seru gitu selama pembentukan petunjuk teknis ini?
Oke, gue kasih 2 contoh ya. Baik. Yang pertama, waktu penyusunan tata tertib DPRD. Jadi, tata tertib fraksi PSI Jakarta. Jadi di Dewan itu ada tata tertib mengatur semua anggota DPRD. Di fraksi sendiri ada tata tertib internal yang berlaku untuk fraksi PSI aja. Yang mendorong itu ada DPW. Dan waktu itu para anggota Dewan banyak berpikir, aduh ngapain sih kok ada aturan-aturan yang ngatur-ngatur kita nih. Cuma kalau gue meyakinkan teman-teman anggota Dewan adalah, kalian ini kerja supaya jelas hak dan kewajibannya apa, ekspektasinya apa. Sesederhana anggota Dewan ini datang ke kantor jam berapa, perlu diatur atau enggak? Karena DPRD nggak ngatur. Di Dewan itu banyak sekali kejadian anggota Dewan hanya datang ke kantor kalau ada rapat. Lebih parah lagi, ada rapat pun nggak datang. Nah, gue bilang hal seperti ini harus jelas. Perlukah kita mengatur seorang anggota Dewan itu setiap hari harus ada di kantor? Perlukah kita mengatur anggota Dewan ini masuk jam berapa, pulang jam berapa? Nah, itu ada perdebatan. Oh, kita anggota Dewan kan pasti nanti banyak turun ke lapangan. Atau pagi-pagi mungkin harus ke warga dulu gitu. Kalau diwajibkan setiap hari jam 10 dari kantor atau jam 9 dari kantor atau bahkan jam 8, susah nih kita gitu. Ya udah nggak ada aturan soal jam pulang, jam masuk. Tapi perlu ada aturan nggak bahwa minimal berapa jam ada di kantor. Jadi tatip itu banyak sekali perdebatan, termasuk pengambilan keputusan. Di DPW, di fraksi PSI Jakarta, pengambilan keputusan itu bukan one man, one vote. Maksudnya bukan voting. Karena waktu itu ada perdebatan. Kalau kita voting berdelapan, mungkin voting itu hal yang kedengarannya positif ya, baik ya, untuk proses demokrasi. Tapi kalau setiap keputusan voting, kelamaan diskusi, kelamaan debat, voting, ntar kalau deadlock gimana, ntar jadi susah gitu, jadi lama. Di organisasi manapun sangat jarang, mungkin nggak ada malah, organisasi yang dimana setiap keputusannya itu voting. Makanya di tatip kita diatur bahwa keputusan diambil oleh pimpinan rapat. Jadi ketua fraksi yang ngambil keputusan, atau kalau misalkan dipimpin oleh wakil ketua fraksi, dia sebagai pimpinan rapat ngambil keputusan. Tapi ada syarat bahwa sebelum keputusan itu diambil harus dibahas di dalam forum tersebut, diberikan ruang untuk orang bisa menyampaikan pendapat. Tapi dalam mengambil keputusan bisa saja ketua pimpinan rapat ini menyerahkan kepada forum untuk melakukan voting. Jadi kalau seorang ketuanya dia nggak pernah voting sama sekali, dia langsung ketok sendiri, ntar orang-orang pada marah, dia bisa-bisa nggak dipercaya lagi. Jadi si ketua ini boleh saja dia ngambil keputusan, tapi dia punya juga wewenang di mana dia bisa mendelegasikan itu kepada forum. Nah itu contoh soal penyusunan petunjuk teknis tatip ya, tata tertib fraksi. Contoh yang lain soal reses. Nah ini juga ada banyak pengurus nih, mungkin ada banyak teman-teman yang relevan ya bicara soal ini. Anggota Dewan kan wajib reses. Jadi dia turun ke lapangan, ketemu masyarakat, difasilitasi negara. Nah, pada saat anggota Dewan turun ke lapangan, difasilitasi negara, berarti dia diberikan anggaran dari APBD untuk melakukan kegiatan reses tersebut. Satu masa reses itu 300 juta rupiah. 1 tahun 3 kali masa reses, 900 juta. Nah, untuk melakukan masa reses tersebut, dana ini akan ditransfer dari Sekretariat Dewan kepada yang namanya LO, Liaison Officer, LO yang ditunjuk. Pertama kali kita reses ada perdebatan, LO ini siapa? Anggota Dewan maunya LO-nya dia yang tunjuk. Ini kan resesnya saya dong yang tunjuk LO-nya siapa. Nah ini penting karena LO yang pegang duit. Orang yang paling pegang duit jadi yang menentukan akhirnya nanti acaranya gimana gitu kan. Nah tapi dari DPW mau bahwa LO itu bukan anggota Dewan yang tunjuk, tapi pengurus yang tunjuk. Kenapa? Ini strategi kita untuk memastikan bahwa pergerakan reses yang dilakukan oleh Dewan ini sambil membangun kepengurusan, melibatkan kepengurusan. Dan itu perdebatannya cukup panjang. Karena anggota Dewan merasa itu haknya dia, mengelola reses itu seperti apa. Cuma gue bilangnya gini, kalau LO itu anggota Dewan yang tunjuk, ini kita bukan bilang anggota Dewan kita ini akan korup, tapi manusia sangat mudah tergoda. Tiba-tiba ditransfer 300 juta. Begitu aja ditransfer ke rekening si LO ini. Ya kalau ya sangat mudah tergoda buat ini ada di 300 juta, udahlah gue mau bikin apa nih, makanan gue murah-murahin, harganya kuitansinya gue tinggi-tinggi deh, botnya palsu. Jadi godaan untuk korupsi itu pasti ada. Manusia lah kita semua gitu. Tapi kalau LO-nya pengurus, DPW akan lebih punya banyak kemampuan untuk ngejar dan cek.
Kalau sampai dia nggak benar, kita copot dari kepengurusan. Tapi kalau LO-nya ini cuma orang yang ditunjuk sama Alek, dia dicopot, dia mau dicopot dari apa? Begitu mudah dikorbankan. Dan Aleknya nanti ya, mungkin Aleknya yang salah, mungkin LO-nya yang salah. Tapi kalau pengurus, DPW punya kemampuan untuk mendisiplinkan kepengurusan. Dan jadi 2 alasan kenapa LO itu pengurus. Pertama, supaya Alek ini dipastikan, diwajibkan membangun kepengurusan. Yang kedua, supaya pengawasan lebih mudah. Tapi untuk sampai kepada keputusan itu, debatnya panjang. Dan akhirnya DPW ngambil prerogatif. Karena ya pasti Alek wajar lah, Alek pasti maunya LO-nya dia tunjuk sendiri gitu kan. Itu kalau DPW merasa nggak bisa ini keputusan strategis. Jadi dalam hal itu bahkan DPW yang memutuskan. Itu 2 contoh aja. Baik, terima kasih Bro Mike paparannya. Nah, ini ada beberapa petunjuk teknis ya yang sudah dibuat oleh PSI Jakarta, yaitu petunjuk teknis pelaksanaan reses, petunjuk teknis pelaksanaan sosperda, tata tertib fraksi, dan juga petunjuk teknis evaluasi fraksi. Ini yang terakhir agak menarik ya kalau misalnya saya lihat, karena ada evaluasi fraksi. Kalau misalnya kita lihat mungkin ya, ini mungkin saya cuma nggak tahu juga di partai lain, tapi evaluasi fraksi yang dilakukan oleh partai itu sendiri agak sedikit anomali ya. Kalau misalnya dilihat, kalau misalnya di partai lain tuh sepertinya fraksinya mau melakukan apa juga kita tidak tahu gitu loh. Mungkin bisa next slide. Next slide, Bim. Mungkin kita bisa gali lebih dalam gitu ya mengenai petunjuk teknis evaluasi fraksi ini, karena ini merupakan menurut saya budaya politik baru yang dibawa oleh PSI dalam melakukan evaluasi terhadap fraksinya sendiri gitu loh. Dan mungkin Bro Mike bisa menjelaskan gitu loh. Kan ini ada beberapa hal seperti melihat anggota dewan itu membuat key performance index terhadap apa yang sudah dia lakukan selama ini. Bisa dijelaskan Bro Mike apa inspirasinya atau mungkin apa dasarnya gitu loh. Kenapa seorang anggota dewan atau anggota legislatif dari PSI itu harus ada evaluasinya? Ya, jadi DPW ini berkomitmen melakukan evaluasi tahunan. Sekali 6 bulan, Sekali 6 bulan, tapi untuk semester pertama, evaluasi tersebut sifatnya memberikan masukan. Jadi pertengahan tahun, ya, ada evaluasi pertengahan tahun, evaluasi akhir tahun. Kalau evaluasi pertengahan tahun, kita lihat kerjanya dia kayak gimana, terus kita kasih masukan. Oh, kurangnya di sini, kurangnya di situ. Tapi kalau evaluasi akhir tahun itu ada konsekuensi. Kalau dia nggak perform, dia bisa dicopot dari komisi atau badannya. Bukan dicopot jadi anggota DPRD. Bisa aja kali ya. Mungkin, tapi kita nggak sekejam itulah. Kalau misalkan dia nggak perform, paling dikasih surat peringatan. 1, 2, 3, baru dicopot gitu. Jadi itu kita lakukan. Kenapa kita ada proses evaluasi seperti ini? Kita balik tanya ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman ngerasa anggota DPR sama DPRD yang ada sekarang kerja atau enggak? Mungkin banyak di sini nggak tahu siapa anggota dewannya. Ya kayak teman-teman misalkan tinggal di Kecamatan Tebet misalkan ya. Ini gue soalnya lagi di Kecamatan Tebet nih. Tinggal di Kecamatan Tebet. Siapa sih dewan yang mewakili dapil yang ada Kecamatan Tebetnya? Nggak tahu. Kerjanya apa? Nggak tahu. Jadi pada saat kita mau menilai partai mana kerja, partai mana enggak, kita juga nggak tahu. Anggota dewannya nggak pernah nongol, nggak ada yang kerja, kita nggak tahu, nggak bisa membedakan. Nah, itu dasar kenapa PSI merasa harus ada evaluasi kinerja anggota dewan. Karena dengan kita bikin sistem evaluasi ini, kita mewajibkan anggota dewan itu untuk bisa menjelaskan, lu kerjanya apa aja? Bulan ini kerjanya apa aja? Bulan depan rencananya mau ngapain aja? Kalau lu nggak kerja, lu dicopot dari jabatan badan atau jabatan. Kalau komisi kan semua anggota dewan harus punya jabatan komisi, dipindah ke komisi yang lebih nggak strategis kalau memang dia performanya nggak gitu bagus. Dan kita catat kalau ada anggota dewan yang kerjanya nggak bagus, ya mungkin 2024 nanti nggak kita kasih nyalek lagi. Ngapain kasih nyalek lagi? Mending kita kasih kesempatan ke orang yang lain. Tidak ada kewajiban dari DPW PSI Jakarta untuk memberikan kesempatan anggota dewan kita maju lagi dan nomor 1. Kita harus lihat kinerjanya. Kalau dia kinerjanya nggak bagus, ya ngapain dipertahankan? Kira-kira gitu. Tentu kita berharap semua kerjanya bagus dan kita bangun satu sistem infrastruktur untuk mendukung kinerja anggota dewan.
Tapi kita mau memastikan anggota dewan kita kerja, supaya kita bisa menjelaskan ke masyarakat, ini loh kerjanya anggota dewan dari PSI. Nah, itu kenapa setiap bulan anggota dewan kita diwajibkan dia belusukan, misalkan nih, bikin laporan, belusukan ke titik mana aja minggu ini, minggu pertama November, minggu kedua November, selama bulan November, belusukan kemana aja. Dia pernah muncul di media online apa aja, di daftarin link-link beritanya. Jadi kita tahu udah dia juga aktif di media menyuarakan aspirasi masyarakat atau posisi partai. Kemudian dia ikut rapat apa aja. Di setiap rapat itu kesimpulannya apa? Di setiap rapat itu apa yang anggota dewan ini sampaikan. Kalau dia nggak bisa menjelaskan itu, ya kita jadi bertanya, lu ikut rapat nggak? Kalau ikut rapat, lu ngapain di rapat itu? Ngomong apa? Kalau nggak ngomong apa-apa, ngapain ikut rapat itu? Ngapain jadi anggota dewan? Kira-kira gitu. Atau kalau dari apa yang dia sampaikan kita melihat ada yang bisa diperbaiki, kita juga beri masukan. Jadi tujuan evaluasi itu sama seperti teman-teman kerja di dunia profesional. Kalau teman-teman kerja jadi karyawan, kemudian kerjanya nggak benar, masuk kantor juga enggak, ya pasti dipecat, ya pasti kena potong gaji atau apa gitu. Nah, itu yang juga kita melakukan di DPRD, bahwa mereka ini boleh saja merasa jadi pejabat, dan mereka adalah pejabat. Tapi mereka harus sadar bahwa ada mekanisme partai yang mengatur bahwa mereka ini bertanggung jawab, harus menunjukkan kerjanya mereka. Ini tolong di-mute, sis, yang dari DPC Matraman. Ya, oke, thank you. Jadi itu tujuannya ada evaluasi anggota ini supaya kita bisa melihat siapa yang kerjanya bagus kita apresiasi, yang kerjanya kurang kita bantu perbaiki, tapi kalau dia tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki kinerjanya, kita pasti akan memberikan hukuman. Baik. Bro Mike, aku boleh bertanya nggak? Ini kan evaluasinya seharusnya untuk dilihat kepada publik, karena ini bentuk tanggung jawab kita juga kan sebagai partai politik untuk menyampaikan evaluasinya. Kalau misalnya ini mungkin sedang dikerjakan yang 6 bulan ya, Bro Mike, kalau saya tidak salah ya. Yang 1 tahun? Ya, 1 tahunan gitu. Karena udah 1 tahun menjabat. Baik, Bro Mike. Apakah hasil evaluasi ini bakal diberikan kepada publik atau misalnya ditunjukkan kepada publik secara transparan gitu? Kalaupun iya, bagaimana bentuknya gitu, Bro Mike? Mungkin Bro Mike bisa menjelaskan. Oke, jadi kalau jadi kan kita minta para anggota ini bikin laporan, ada formatnya ya yang disiapkan oleh DPW. Jadi mereka harus ngisi itu, kemudian kita akan baca, kita interpretasikan ini orang kerja atau enggak gitu. Kemudian kita berikan penilaian. Laporannya itu laporan mungkin ya kayak laporan gitu ya. Jadi kalau dikasih ke publik pun juga mungkin nggak menarik untuk dibaca. Kayak kalau daftar link berita gitu kan ya kita buka ke publik juga orang juga ngapain baca isi daftar link gitu kan. Jadi laporan itu mungkin nggak kita buka ke publik, walaupun nggak ada salahnya juga kita buka ke publik. Ide bagus tuh, tapi kita nggak mewajibkan untuk atau bilang bahwa laporan itu akan dibuka ke publik. Tapi kita sebenarnya mendorong para anggota dewan kita bikin sendiri laporan yang dibuka ke publik. Yang tentunya bisa aja dia ambil poin-poinnya dari laporan yang diserahkan kepada DPW. Tapi kalau laporan yang dibuka ke publik oleh yang dibikin oleh anggota dewan ini bisa dibikin lebih menarik. Ya kalau misalkan anggota dewan belusukan ke beberapa titik mungkin nggak menarik, tapi di titik-titik belusukan itu apa yang dia sedang perjuangkan, ada fotonya, dia lagi misalkan ada budidaya maggot atau apa, dia lagi ngecek selokan, itu kan lebih menarik. Karena yang sifatnya untuk konsumsi publik itu kalau nggak dibikin menarik, nggak ada yang baca. Jadi lebih kepada kita mendorong para alek bikin sendiri laporan bulanan yang nanti kalian upload di sosmed kalian gitu. Dan beberapa alek kayak Bro William bikin, Bro Idris juga bikin hal seperti itu. Tapi kalau laporan yang diserahkan kepada partai sih kita belum mewajibkan untuk itu dibuka. Karena laporan itu nanti kalau dibuka juga terlalu ya laporan-laporan, kecuali memang publik mau baca laporan-laporan yang kayak 100 halaman kayak gitu, isinya banyak ya detail-detail yang mungkin nggak menarik juga buat publik. Tapi buat DPW kita bisa membaca ini orang seaktif apa dia bekerja. Baik, mungkin ya itu bisa jadi masukan juga ya untuk istilahnya kalau misalnya bisa dikemas secara menarik, bisa menjadi publikasi untuk Partai Solidaritas Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin kita membahas hal berikutnya yaitu surat instruksi partai itu. Surat instruksi partai ini saya sendiri tidak terlalu familiar ya. Mungkin Bro Mike dapat menjelaskan apa itu surat instruksi partai.
Oke, ini contoh, kita buka-buka sedikit nih. Kalau ada wartawan di sini bisa jadi berita nih. Ini kasih contoh ya. Tadi itu baru aja DPW gua sama Elva menandatangani surat instruksi yang isinya adalah menginstruksikan kepada para anggota DPRD untuk menolak kenaikan gaji anggota dewan. Ini mungkin beberapa teman udah dengar kayak ada isu DPRD ini lagi mau naik gaji gitu. Cuma kita merasa ini lagi pandemi, banyak warga Jakarta kena PHK, kehilangan pekerjaan, gaji berkurang, dipotong. Bukan saatnya lah, belum saatnya yang tepat gitu, bukan saat yang tepat untuk anggota DPRD naik gaji. Nah, kenapa DPW mengeluarkan instruksi tersebut? Karena kita berpikirnya sederhana, logikanya sederhana. Kalau anggota DPRD, dia bahas anggaran, dan anggaran yang dia bahas adalah gajinya sendiri. Konflik kepentingannya ada nggak? Ya, saya menentukan gaji saya sendiri, kalau bisa saya tentunya tinggi-tinggi. Gitu. Jadi kita bisa saja menyerahkan keputusan soal kenaikan gaji ini ke fraksi. Tapi kita rasa kalau diserahkan ke fraksi nanti dilema mereka. Karena ya manusia namanya manusia, kalau ada kesempatan naik gaji juga pasti mau naik gaji. Siapa yang nggak mau naik gaji? Nah, dalam hal ini DP merasa perlu mengeluarkan surat instruksi. Teman-teman anggota dewan dengan segala hormat, kita semua pasti banyak kebutuhan hidup. Sebagai anggota dewan juga pasti banyak kebutuhan hidup juga, kebutuhan dapil mungkin. Tapi sekarang lagi pandemi, krisis ekonomi, mohon perhatiannya, pengertiannya. Oleh karena itu, DPW menginstruksikan menolak bahwa anggota dewan harus menolak kenaikan gaji. Itu keluar surat instruksi. Nggak ada diskusi. Ada sih ada diskusi, tapi maksudnya pada saat surat sudah dikeluarkan, ya sudah tidak ada ke kiri ke kanan lagi. Itu instruksi partai. Jadi konteks pemberian surat instruksi adalah penegasan. Sebenarnya banyak instruksi itu bisa disampaikan lisan. Di rapat kita sampaikan. Tapi dalam situasi tertentu, jadi surat instruksi ini nggak setiap hari kita keluarkan juga. Kalau instruksi mungkin tiap hari keluar, lisan. Bro, ini ada masalah, beresin. Sis, ini di rapat isunya penting, coba ngomong begini-begini, misalkan gitu. Itu setiap hari bisa aja ada instruksi partai gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya cukup sangat penting atau strategis, perlu ada penegasan dan penekanan, kita bukan cuma mengandalkan instruksi lisan. Walaupun instruksi lisan pun harus dipatuhi. Tapi kita juga dorong ada instruksi tertulis, surat instruksi. Baik, jadi bisa tentatif ya, antara bisa dikomunikasikan terlebih dahulu di forum tertinggi, atau bisa dari DPW secara dengan haknya menerbitkan surat instruksi tersebut. Mungkin udah beberapa contoh surat instruksi yang keluar, mengenai surat instruksi belusukan, instruksi bantuan COVID, dan instruksi jumlah maksimum kunjungan kerja. Dan aku ngelihatnya secara pribadi ya, paling menarik nih mengenai jumlah maksimum kunjungan kerja. Karena beberapa anggota dewan kan pasti merasa kayak, lah ini hak saya mau kunjungan kerja berapa kali gitu loh. Tapi Bro bisa jelaskan nggak kenapa ya penting gitu loh dari DPW mengatur mengenai jumlah maksimum kunjungan kerja? Oke, jadi di dewan itu ada budaya kunjungan kerja. Kenapa budaya? Karena sering sekali dilakukan dan itu jadi perilaku gitu ya. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta, kalau dia melakukan kunjungan kerja keluar kota, dia itu dapat uang saku. Uang saku per hari kunjungan kerja itu 4 juta rupiah. Satu hari. Sementara kalau kunjungan kerja itu pasti 3 hari. Karena satu harinya berangkat ke tempatnya, hari keduanya itu meeting-meetingnya, hari ketiganya baru pulang. Kecuali kalau memang mau hemat, harusnya kunjungan kerja itu 1 hari aja. Pergi, subuh, rapat, sorenya udah pulang. Cuma pada realitanya seringkali kunjungan kerja itu 3 hari. Dan biasanya weekend. Kamis berangkat, Jumat rapat, Sabtu pulang. Atau kalau mau dia nambahin sendiri, tambah 1 hari, Minggu baru dia pulang. Ini kami melihat satu hal yang kayaknya ya nggak efektif. Dan ini kan uang rakyat gitu. Kita kalau partai lain terserah keputusannya kayak gimana, urusan masing-masing partai. Tapi kalau kami di PSI melihat bahwa kunjungan kerja ini harusnya dibatasi gitu. Kalau enggak setiap akhir minggu kunjungan kerja. Kalau satu akhir minggu 3 hari, berarti kali 4 juta, 12 juta, kali 4 minggu, 48 juta dari kunjungan kerja per bulan. Makanya dari DPW DKI Jakarta memutuskan bahwa kunjungan kerja itu maksimum 1 bulan 2 kali. Karena kami kenapa nggak dilarang sepenuhnya? Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, wah kalau kayak duit segitu banyak, terus rapatnya nggak jelas, ngapain kunjungan kerja? Ya kita sebagai partai juga nggak pengen terlalu
ketat banget, artinya kita juga ada sisi manusiawinya, ya mungkin anggota dewan kita ini perlu lihat kota lain kali, provinsi lain, jadi ya udah deh kunjungan kerja sekali-sekali boleh gitu kan. Mungkin ada beberapa hal tertentu yang memang harus belajar keluar, mungkin kayak Google nggak cukup, atau bersurat elektronik belajar nggak cukup, Zoom nggak cukup, harus ketemu langsung, ngeliat langsung pengelolaan banjir di kota yang lain. Itu kan hal-hal yang nggak bisa diwakili lewat Zoom gitu ya, atau lewat YouTube. Ya udah boleh kunjungan kerja gitu. Jadi kita nggak seketat itu untuk melarang semua kunjungan kerja. Tapi kalau sampai sebulan kunjungan kerjanya 3 kali, 4 kali, ya kalau dari kacamata kami juga sebagai partai politik, kalau saya ngeliat ada anggota dewan saya seperti itu keterlaluan namanya. Itu namanya nyari uang saku gitu. Baik, jadi kalau misalnya kita lihat ini hampir seperti kan surat instruksi. Kemudian apakah surat instruksi ini dapat menjadi faktor gitu di saat anggota dewan itu dievaluasi, Bro? Ya, sebenarnya kalau sampai ada surat instruksi dikeluarkan terus dilanggar, itu kena surat peringatan. Nah, SP langsung, Bro. Seharusnya ya. Baik. Berarti surat instruksi ini sebenarnya karena nggak ada Bro Idris nih, harusnya kita bisa bertanya-tanya lebih gitu kan, gimana di fraksi, apakah surat instruksi partai ini sudah dijalankan, tapi sangat disayangkan hari ini Bro Idris tidak hadir. Kemudian kita juga melihat ya, partai PSI kan banyak yang bilang nih partai yang viral, partai yang sering masuk berita karena sikap-sikapnya yang dapat dibilang sangat kontroversial gitu ya, dapat dibilang berani juga, vokal gitu loh. Dan biasanya yang menyampaikan itu kan anggota dewan dari fraksi. Mungkin aku mau tanya Bro Mike, apakah ada peran gitu di balik pengambilan sikap-sikap tersebut? Kan kalau misalnya kita lihat strukturnya DPW ada di atas fraksi. Apakah dalam mengambil sikap-sikap tersebut, dalam langkah-langkah strategi agar sikap itu dapat menjadi viral dan dapat didengar banyak masyarakat itu, apakah partai mengambil andil di dalamnya gitu? Kalau misalnya dia dari Bro Mike sendiri bisa menjelaskan nggak bagaimana pengambilan keputusan atas sikap-sikap tersebut? Ya, jadi sikap-sikap itu banyak sekali yang bukan keputusan partai. Karena yang tadi sempat gue ceritakan juga, di DKI ini urusan banyak sekali. Kalau setiap urusan itu harus partai putuskan dibawa ke DPW. DPW ini nggak bisa ngurusin yang lain. Lama-lama DPW-nya aja jadi anggota DPRD. Gitu. Itu kenapa kita punya staf ahli yang sangat kompeten. Di fraksi itu ada 3 staf ahli kita itu mantan staf ahlinya Ahok. Jadi pernah di balai kota staf ahli Ahok, terus Ahok udah nggak jadi gubernur, terus PSI punya kursi. Kebetulan gue dulu kerja di balai kota, kerja sama mereka, gue yakinkan mereka, lu masih mau berjuang nggak di Jakarta nih? Masih semangat di Jakarta nih, walaupun mereka udah punya kerja di swasta, tapi bahkan mereka bisa kita tarik lagi nih, walaupun turun gaji dari kerja di swasta gitu ya, karena mereka punya hati buat Jakarta. Tapi mereka nih backbone-nya kita, jadi banyak sekali keputusan yang kita ambil di fraksi ini, yang jadi sikap kita di media, di dalam rapat, itu udah disusun sama staf-staf ahli. Bahkan staf ahli yang bukan mantan staf Ahok ini pun, ada yang S2 dari Singapura, terus ada ekonomi UI, gitu. Jadi kita coba cari staf-staf ahli yang kompeten. Nah, mereka akan membantu menyusun sikap-sikap tersebut. Itu anggota dewan mungkin punya preferensi, punya angle-angle tertentu. Tapi ya baik anggota dewan dan staf ahli ini akan berkomunikasi untuk keluar satu sikap. Bahkan bikin rilis, dibantu sama tim PR kita. Ya udah naik-naikin aja tuh rilis. Tiap hari ada rilis dari fraksi PS. Dan rilis-rilis tersebut bahkan ketua DPW udah nggak tahu lagi tuh rilis-rilis ada apa aja. Karena kalau setiap rilis harus ACC ketua DPW, ya kita tiap hari kerjanya pagi-pagi bacain rilis gitu. Jadi itu pun kita percayakan kepada fraksi. Nah kemudian ada lagi misalkan ada anggota dewan kita yang diundang ke media ILC gitu ya, Indonesia Lawyers Club. Setiap anggota dewan kita yang diundang ke acara-acara itu tersebut, mereka itu akan berkoordinasi dengan staf-staf ahli, disusun dulu materinya. Jadi tampil di media itu harus dipersiapkan sekali. Jadi apa yang disampaikan di publik, di sosmed mereka, di pernyataan media kita, dan di TV-TV, itu kita sebagai partai kita bantu siapkan. Bahkan kita bisa dorong juga untuk supaya isu ini menjadi lebih penting lagi. Kita tentu dari partai punya jaringan di sosial media, influencer-influencer, jaringan di media massa, pengamat-pengamat.
Jadi kalau ada satu isu strategis, ya kita juga akan memikirkan cara bagaimana isu ini menjadi prioritas publik juga, supaya publik ini sadar ada isu penting yang sedang dibahas. Gitu. Baik. Oleh sebab itu, dapat kita lihat ya, maksudnya fungsi partai dalam mempersiapkan sikap-sikap dari fraksi ini cukup penting juga. Dan ini ada satu hal yang aku lihat sering terjadi, maksudnya PSI Jakarta sering mengadakan forum pimpinan antara DPW, fraksi, dan DPD yang rutin setiap minggu ya. Beberapa kali aku sebagai anak magang juga pernah ikut. Kemudian yang aku lihat hubungannya sangat baik gitu antara tiga elemen ini, DPW, fraksi, dan DPD. Tapi yang ingin aku tanya lebih lanjut kepada Bro Mike, seberapa pentingnya kah ini kan yang dari tadi kita bahas antara DPW dan fraksi gitu ya. Tapi antara DPD dan fraksi itu apakah ada link yang harus kita ketahui gitu loh antara DPD dan fraksi? Ada apa link hubungan gitu maksudnya? Ya, hubungannya kira-kira seperti apa gitu loh antara DPD dan fraksi. Jadi kenapa di dalam forum itu kita undang anggota dewan dan juga ketua DPD dan sekretaris ya, biasanya ketua sekretaris kita undang. Karena pertama banyak urusan itu keputusan yang harus dipahami keduanya. Maksudnya karena memang melibatkan keduanya, misalkan reses. Kalau kita agendanya bahas reses, bahas pengaduan masyarakat, otomatis ya reses dan pengaduan masyarakat itu kan follow up-nya itu kan pasti melibatkan pengurus. Juga melibatkan anggota dewan, dia menghubungi sama dinas-dinas ya. Jadi pada saat kita membahas itu di dalam rapat, ya dua-duanya itu harus kita libatkan. Biar dua-duanya ini on the same page gitu. Tapi ada juga pembahasan-pembahasan yang mungkin sifatnya teknis gitu, kayak bahas anggaran. Bahas anggaran kenapa kita mau ketua DPD, pengurus DPD juga hadir? Karena kita sebagai partai politik ini kita membangun suatu budaya bahwa yang memutuskan soal anggaran ini bukan cuma anggota dewan, tapi partai. Harusnya kita punya sistem bottom up di mana pengurus di level ranting, kelurahan, kasih masukan ke pengurus di level atasnya, kecamatan, ke level kota langsung bawa di level provinsi. Bawanya kemana? Dalam rapat tersebut. Oh, bahwa kota Jakarta Barat ini banyak titik-titik banjir, perlu ada perhatian penanganan, maka tolong dong fraksi perjuangkan anggaran untuk bisa pengadaan pompa, misalkan gitu. Suara-suara itu harusnya muncul dari DPD. Jadi walaupun ada isu-isu yang dikerjakan fraksi, ini fraksi sebagai anggota dewannya yang mengerjakan, tapi kita berharap ketua DPD juga melakukan peran mereka, karena mereka representasi partai politik di wilayahnya masing-masing. Dan juga kita kan memikirkan PSI ke depan. Kita juga ingin melatih pengurus-pengurus kita supaya punya wawasan yang luas, wawasan DKI Jakarta. Karena siapa tahu dari pengurus-pengurus kita, mau itu DPD, DPC, suatu saat nanti akan ada yang nyalek dan jadi anggota DPRD juga. Karena target kita di 2024, kursi kita nambah ke 20-an. Nah, kalau mereka nanti nggak pernah dilibatkan di dalam forum-forum ini, nggak tahu DPRD itu cara kerjanya gimana, fungsinya apa, kemudian mereka nanti nyalek, katakan mereka beruntung gitu ya, terpilih gitu. Tapi nanti terpilih mereka mulai belajarnya dari nol. Sementara kalau sekarang, minimal pengurus DPD, kalau bisa sebenarnya DPC juga kita persiapkan ya, semua pengurus lah harus tahu seluk-beluk Jakarta, karena kita ini partai politik. Tapi setidaknya pengurus DPD ini sudah punya pemahaman yang lebih banyak terkait dengan permasalahan di Jakarta. Sehingga bukan hanya mereka bisa membantu kerja fraksi, tapi mereka juga suatu saat nanti siapa tahu menjadi pejabat-pejabat publik itu juga. Baik bro, berarti selain untuk mereka belajar, tapi juga karena mereka tahu hal yang ada di wilayah mereka, jadi mereka diikut sertakan di dalam rapat pimpinan gitu ya. Baik, mungkin kita buat agak sedikit interaktif. Tadi udah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Aku bisa bacain ya mungkin Bro Mike. Yang pertama, Bro Arifadi Budiarjo. Ada 4 pertanyaan, tapi kita kulik satu-satu mungkin coba ya Bro Mike ya. Dia bertanya nih, banyakkan mengenai tim ahli atau staf ahli fraksi. Jadi dia bertanya apakah tim ahli atau staf ahli fraksi itu sistemnya itu dibentuk oleh DPW atau emang udah ada dari sekretariat DPRD? Gitu Bro. Jadi staf ahli kita ada 2 jenis. Pertama staf ahli yang sepenuhnya dibayar oleh PSI. Berarti kita fundraising, kita cari dana juga, kemudian kita menggaji staf-staf tersebut.
Tapi ada juga staf-staf yang dibiayai oleh APBD. Jadi di DPRD itu setiap fraksi punya jatah 1 staf ahli fraksi. Kemudian ada juga staf ahli komisi, dan kalau staf ahli komisi sama staf ahli badan itu nanti bagi-bagi. Jadi kayak partai mana dapat berapa staf ahli gitu. Dan itu digaji oleh APBD. Tapi ini ada tapinya nih. Pertama, jumlah staf ahli yang digaji oleh APBD ini sangat kecil. Dan menurut kami ya dari PSI, menurut gua juga, ini alasan kenapa DPRD kita ini lemah. DPR RI kita juga lemah. Contoh, kalau kita bandingkan dengan Amerika gitu ya. Seorang anggota DPR di Amerika itu punya stafnya sampai 18 orang. Kalau senator Amerika itu kalau nggak salah sampai 30 orang. Satu senator punya 30 staf. Tapi kalau DPRD satu anggota dewan cuma punya 2 staf, gimana dia bisa kerja? Sementara dia harus masuk ke rapat. Ini contoh nih ya, katakan seorang anggota DPR itu DPRD ya, DPRD Jakarta, dia anggota Komisi B, perekonomian. Oh, ini perekonomian bahasnya banyak. Dia rapat sama PT MRT. Jadi dalam rapat Komisi B ini katakan di PT MRT Jakarta diundang. Bahas soal isu-isu MRT Jakarta. Isu keuangannya lah, mungkin isu rencana pembangunan MRT Jakarta di rute berikutnya. Emangnya anggota dewan kita ini sepintar apa sih? Ini mohon maaf dan dia bicara agak belak-belakan. Memang anggota dewan kita sepintar apa? Biar rapat jam 8 bahas MRT, rapat jam 10-nya bahas soal Transjakarta, rapat jam 2 siangnya misalkan ada lagi bahas soal UMKM, banyak banget satu komisi. Dia nggak akan mungkin bisa memahami semua itu, informasi dari rapat-rapat itu pun nggak akan dia bisa tangkap sendiri, makanya dia perlu staf-staf ahli. Kita bukan bilang anggota dewan kita ini nggak mampu, tapi semua manusia nggak ada yang mampu urusan begitu banyak. Dulu Ahok aja punya 25 staf ahli yang ada di kantor gubernur, yang bukan PNS, belum kalau PNS-nya sendiri gitu. Jadi perlu ada staf ahli. Tapi permasalahannya di DPRD Jakarta, staf yang dibayar APBD itu sedikit jumlahnya. Makanya dari DKI, dari DPW kami juga membantu membiayai staf-staf ahli tambahan. Yang kedua, ini juga konyol, tapi staf-staf yang dibayar oleh APBD itu anggarannya kecil. Jadi gajinya kecil, mungkin gajinya UMR, atau gajinya mungkin berapa, 10 juta. Padahal kalau kita perlu orang yang paham sekali transportasi, mungkin harus cari yang udah S2, S3. Digaji 10 juta dengan orang punya pengalaman kerja misalkan 10 tahun, udah S2, ya mana mau. Gitu. Makanya ya hal seperti itu juga harus kita pikirkan. Ini perbaikan DPRD ke depan, bahwa perlu ada penambahan staf yang dibiayai negara, dan yang kedua, gajinya pun juga harus kompetitif. Kalau enggak, orang-orang yang kompeten nggak akan mau jadi staf ahli. Sementara staf ahli inilah yang membantu memberikan masukan penting untuk anggota dewan itu perjuangkan dan putuskan di rapat-rapat. Baik, kemudian dari masih sama nih, Bro Ari, Tadi Budi Arjun. Dia bertanya, bagaimana pola rekrutmen staf ahli fraksi, dan apakah staf ahli itu harus anggota PSI atau boleh independen? Jadi staf ahli kita itu nggak diwajibkan menjadi anggota partai. Bahkan staf-staf di sekretariat DPP pun tidak diwajibkan menjadi anggota partai. Mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya, ya karena kita sih sederhana aja gitu. Kita mau cari orang-orang yang terbaik, yang memang ahli di bidangnya. Ini kalau bicara staf ahli, dia ahli di bidangnya gitu. Terus kalau kita mewajibkan dia ikut berpolitik, menjadi anggota partai politik, kayaknya kayak kita nih mintanya macam-macam gitu. Ya kita bisa dapat orang yang udah pintar dan mau kerja profesional aja udah bagus gitu. Sementara mungkin ada orang-orang yang agak antipati dengan partai, atau mungkin dia kepikiran suatu saat nanti dia sudah jadi staf ahli di DPRD, fraksi PSI, siapa tahu dia berharap nanti 5 tahun dari sekarang jadi staf ahli menteri. Dan mungkin kalau dia ada afiliasi partai politik, KTA itu mungkin membebani gitu. Jadi ya ada beberapa staf ahli pertimbangannya seperti itu, gitu. Jujur aja gitu, karena mereka ya orang-orang yang punya banyak opsi di dalam hidupnya gitu. Jadi ya kita juga nggak, ya udahlah kalau kayak gitu nggak perlu KTA, yang penting lu kerja dan lu kasih masukan yang bagus, profesional, itu aja udah bagus gitu. Jadi tidak diwajibkan punya KTA PSI. Yang penting adalah dia anti korupsi dan dia orang yang toleran dan dia kerja profesional. Udah 3 itu aja. Kecuali kalau orang mau jadi caleg PSI harus jadi anggota PSI, mau jadi pengurus PSI jadi anggota PSI. Gitu. Mungkin untuk rekrutmennya, Bro, apakah ada scouting talentnya atau dibuka secara umum aja? Dulu kita rekrutmen besar-besaran itu ada pengumumannya. Itu awal menjabat, itu sekitar bulan Juli, Agustus tahun lalu ya. Tapi sejak tahun lalu, karena kita juga awal tahun ini dihajar pandemi, kita juga nggak kepikiran untuk nambah-nambah staff.
baru kita buka lagi, tapi itu untuk di DPW bukan di fraksi. Jadi ada pengumumannya, dan pengumuman itu kita bukanya di sosmed kita. Baik. Kemudian ada pertanyaan masih dari Bro Arif Hadi. Bro, mending ganti pertanyaan yang lain soalnya supaya yang lain juga ada kesempatan bertanya. Baik. Ini dari Bro Edmund nih. Apa pertimbangan partai memasukkan kebijakan tata ruang sebagai ranah DPW? Mungkin tadi Bro Mike sudah menjelaskan, tapi dia ingin spesifik kenapa tata ruang. Ya, jadi ya itu tadi, bahwa urusan tata ruang ini, jadi selain kita melihat itu sebagai isu strategis yang potensi korupsinya besar, makanya kita mau ada pengawasan khusus dari partai. Yang kedua, baik isu anggaran dan tata ruang ini dampaknya sangat besar. Dan kalau kita bicara soal anggaran, itu bukan level provinsi doang. Anggaran kelurahan, anggaran kecamatan. Tata ruang juga sama. Kalau kita bicara tata ruang DKI Jakarta, kita bukan cuma bicara tata ruang jalur MRT mau dibangun di mana. Jalur LRT mau rutenya kayak gimana, kerasnya kayak gimana. Tapi kita juga bicara tata ruang kota, kecamatan Gambir kayak gimana. Tata ruang kelurahan Cideng gimana. Itu kan dibahas di dalam perda tata ruang tersebut, atau kebijakan-kebijakan tata ruang. Dan di sini seharusnya pengurus PSI mengadvokasikan kepentingan daerahnya juga gitu. Makanya pada saat keputusan soal anggaran dan tata ruang ini kita tarik ke level DPW, disinilah ruang bagi para pengurus DPD, DPC, DPRD dia untuk menyuarakan. Bro anggota dewan, sisa anggota dewan, ini di daerah saya ini permasalahan tata ruangnya ini makanya kacau balau, berantakan, sekolahnya di mana, rumah-rumah warganya di mana, akhirnya kena macet di mana, harusnya tata ruangnya diubah. Gitu. Harusnya pola transportasi makronya diubah di kecamatan ini. Kalau itu cuma di level anggota dewan itu mungkin dia hanya berpikir dapilnya dia sendiri aja. Tapi pada saat kebijakan ini, karena kebijakan ini bukan cuma di level provinsi, tapi ini benar-benar sampai ke akar rumput. Nah ini tantangan partai juga. Ini kenapa ketua DPD kita ajak rapat-rapat koordinasi partai. Supaya membiasakan mereka untuk dalam rapat koordinasi partai dan anggota dewan juga, mereka menyuarakan aspirasi dari daerahnya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, orang jadi pengurus PSI, pengurus partai ngapain sih jadi pengurus partai? Apalagi di PSI ini bukan tempat buat cari duit. Makanya kita cari pengurus partai mungkin agak susah, gonta-ganti terus gitu. Ngapain jadi pengurus PSI? Kagak ada duitnya. Karena orientasi kita jadi pengurus ini bukan memperkaya diri gitu ya. Ya kita mau pengurus-pengurus yang memang peduli sama Jakarta, itu yang terpenting gitu. Itulah kenapa kita mau memberikan ruang kepada pengurus untuk membantu menyusun kebijakan di Jakarta, khususnya berkaitan dengan anggaran sama tata ruang, supaya mereka jadi merasa saya menjadi pengurus partai ini benar-benar bisa mengubah lingkungan saya sendiri. Kalau pengurus, kalau kita bilang, lu kalau mau mengubah Jakarta, lu harus jadi anggota dewan. Idealnya begitu, tapi sejujurnya berapa banyak orang yang akan mampu jadi anggota dewan? PSI aja ada 106 caleg yang kepilih cuma 8. Nah, kemudian untuk mengakomodir orang-orang yang tidak terpilih, atau mungkin orang-orang yang merasa saya nggak mungkin lah jadi anggota dewan. Tapi kalau untuk jadi ketua pengurus kecamatan Cipayung misalkan, saya bisa gitu. Ya udah bagus jadi pengurus kecamatan Cipayung, tapi nanti untuk pembahasan tata ruang Cipayung atau untuk pembahasan anggaran-anggaran di kecamatan Cipayung, pengurus Cipayung ini yang nanti terlibat. Kalau mereka nggak dilibatkan, ya jadi pengurus cuma buat ngurusin reses sama sosperda aja. Sementara kita mau pengurus PSI ini punya kapasitas dan kemampuan ikut menentukan kebijakan. Nah itu kenapa urusan anggaran dan tata ruang, dua-duanya itu harus di level DPW. Karena kalau di level DPW, fraksinya kita libatkan, udah pasti, karena mereka yang pejabat publik. Tapi organisasinya juga kita libatkan. Kita pertemukan di level DPW. Baik. Membahas mengenai organisasi juga terlibat dalam pembentukan peraturan. Ini dari DPC Cipayung, ada Bro Gideon mau bertanya. Bro Mike, sebagai ketua DPW, di mana DPW punya peranan untuk mengatur komposisi ketua fraksi dan komisi. Tapi kalau misalnya kita bahas mengenai perda yang melibatkan eksekutif dan legislatif, apakah DPW juga masuk seperti pembahasan KUA PPAS? Mungkin Bro Mike juga, apakah DPW juga masuk di saat ada pembahasan perda yang sedang disoroti oleh fraksi PSI? Ya, jadi pembahasan perda pun DPW nggak akan masuk satu-satu. Biasa kalau gua paling rapat, misalkan ada pembahasan, contoh kemarin ada perda pajak penerangan jalan. Sejujurnya gua nggak punya kepedulian khusus terhadap penerangan jalan, lampu PJ ini kena pajak berapa, lampu kalau ada swasta bikin lampu di jalan juga kena pajak berapa. Gua nggak punya perhatian khusus.
Artinya anggota kita di badan legislasi, di badan pembentukan perda, dia mau ngejar apa, dia mau masukin pasal apa, dia mau diskusi gimana, dia mau ketemu sama stakeholder siapa, mau dapat masukan kayak gimana, dan ya gue serahkan kepada si anggota Bapemperda itu, anggota komisi terkait, dan juga para staf ahli. Soalnya gue juga nggak merasa kayak perlu ada partai-partai itu, walaupun setiap perda pasti penting ya. Tapi ya DPW kalau setiap perda juga dipelototin juga capek juga kita gitu. Jadi pembahasan perda, ya paling gue akan tanya di rapat, gimana Bro Antoni Sisviani, anggota Bapemperda kita, gimana di dalam perda ini apa yang PSI perjuangkan? Mereka jelasin. Terus gimana untuk memperjuangkan itu kita udah berhasil nggak? Oh kita harus meyakinkan anggota-anggota dari partai lain dan seterusnya gitu. Paling gue sekedar sejauh itu. Tapi kalau perda-perda yang strategis yang gue rasa ini kayaknya dampaknya banyak ya mungkin akan terlibat. Tapi sejujurnya di DKI ini banyak perda nggak banyak perda yang ditulis, nggak tahu ya, itu salah satu kritik kita bahwa DPD ini kinerjanya nggak gitu banyak sebenarnya. Makanya kalau minta naik gaji besar ya kita tolak gitu, apalagi di tengah krisis. Tapi kalau pembahasan perda terkait dengan anggaran KUHP-PAS itu bukan perda. KUHP-PAS itu MOU. Yang perda adalah APBD. APBD itu perda. Nah, pembahasan anggaran pasti kita masuk. Dan caranya gimana? Contoh nih pembahasan APBD 2021, DPW panggil Komisi A. Ada Bro William, Bro Agus, kita panggil. Oke, Bro William, Bro Agus kan kalian di Komisi A. Coba paparkan anggaran Komisi A yang lagi dibahas ini apa. Terus dari anggaran tersebut 5 isu yang mau diangkat apa? Yang perlu kita bawa ke publik apa? Kemudian Komisi B, sisi milik, coba jelaskan anggaran Komisi B apa. Jadi satu-satu komisi kita panggil. Setelah satu-satu komisi kita panggil, semuanya kita panggil bersamaan. Terus kita bahas bersama, oke, dari Komisi A sampai E, DPW minta isu prioritas semuanya, kemudian kita bahas ada tim PR, ada tim ahli, yang mana yang kita mau angkat di pandangan umum fraksi. Yang mana yang mau kita angkat ke publik juga. Jadi prosesnya seperti itu. Termasuk yang anggaran tadi kenaikan gaji dewan ini. Itu sampai harus diputuskan di level partai. Baik. Itu ya, mungkin sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bro Rangga, dari DPD Kabupaten Bogor. Ini mungkin mengenai yang kemarin ya, PSI ingin mengajukan interpelasi. Dia bertanya, inisiatif interpelasi itu dari fraksi atau DPW, dan bagaimana prosesnya dalam menentukannya? Jadi kalau isu-isu yang lumayan penting ya, kayak interpelasi ini hal yang fraksi itu akan enggan untuk memutuskan sendiri. Pasti akan minta arahan partai. Interpelasi, hak angket itu juga itu kan isu-isu yang sangat strategis gitu. Jadi itu keputusannya di level DPW yang menginstruksikan kepada fraksi interpelasi gubernur terkait dengan kerumunan kemarin itu yang tidak bertanggung jawab dan jelas-jelas pembiaran. Jadi ya, kalau itu udah levelnya di DPW yang memberikan keputusan. Baik, berarti yang terkait interpelasi itu DPW juga ikut ambil ya dalam menentukan. Baik, ini mungkin ada yang mau bertanya, Bro Daniel Supriyadi, bisa di-unmute untuk bertanya secara langsung. Oke, selamat malam, Bro Mike. Mau tanya, ini kan yang masuk dalam ranah DPW itu kan diantaranya apa? Anggaran. Nah, karena memang kan anggarannya rawan ya. Nah, termasuk misalnya Alek ini di PDKT sama anggota dari partai lain gitu. Karena memang ini kan hal-hal sensitif anggaran gitu ya. Nah, apakah sebenarnya DPW itu ada kayak semacam SOP lah supaya mencegah hal-hal ini terjadi? Karena memang bicara kembali lagi anggaran ini hal sensitif gitu. Nah, kemudian salah satu yang berikutnya itu kan pemilihan misalnya kayak gubernur dan wakil. Nah, misalkan gini, mereka sudah terpilih sudah ditetapkan paslonnya. Terus mereka berkampanye nih. Nah, pas kampanye tiba-tiba salah satu misalnya Cangkup atau Cangkup ini misalnya tersangkut tersangkut kasus lah gitu, secara tidak langsung. Oh ya, atau apalah bisa secara tidak langsung. Nah, saya jadi ingat ini barusan yang kasusnya Pak ini Pramono yang pendiri KPK terkait kasus izin ekspor benur itu. Nah, itu kan yang kita tahu ada perusahaan-perusahaan yang
terlibat yang diduga terlibat izin ekspor benur ini. Nah, diduga salah satu perusahaan ini kan punya orang ini cawal kot Tangsel gitu. Nah, kalau ada kayak hal gitu, apakah dari PSI akan mempertimbangkan dukungannya gitu? Cuma itu saja dari saya. Terima kasih, Bro Man. Ya, kalau itu kayaknya perlu tanya yang di Tangsel ya. Saya juga nggak gitu ngikutin yang di Tangsel kayak gimana dengan perkembangan itu. Gitu. Paling kalau kayak gitu, karena ini kan kalau itu sifatnya kan masih kayak disangkut pautkan kan. Tapi sebenarnya apakah ada garisnya itu kan masih harus dibuktikan gitu. Jadi masih agak panjang. Itu sih kalau itu sih seharusnya menurut saya partai melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Tapi kalau calonnya sudah diusung, ya udah terlanjur kan, artinya ya kalaupun mau menarik dukungan juga udah mana bisa menarik dukungan pada saat proses sudah berjalan gitu. Tapi ya paling harus melakukan klarifikasi. Tapi kalau memang udah jelas ada keterlibatan korupsi ya, kok kayak gitu mencabut dukungan harusnya. Tapi kalau di DKI ya kita pilgub nanti nih, pilgub penariknya di tahun 2022 harusnya ada pilgub DKI Jakarta. Tentu ya kita harus cari calon yang punya kompetensi, punya elektabilitas, dan punya elektabilitas, kapabilitas, dan integritas gitu ya. Jadi itu juga di mana nanti di DKI Jakarta kita mau melibatkan pengurus. Kita sih berencana melakukan konvensi. Dan di dalam konvensi kita itu pengurus juga akan dilibatkan punya hak suara juga untuk menentukan nama-nama siapa aja yang harus kita pertimbangkan. Dan bisa nggak calon PSI itu nanti ada yang kena korupsi? Ya sebenarnya jangankan calon gubernur yang nanti kita cari, anggota dewan kita duduk sekarang bisa aja ada yang kena korupsi. Itu yang kita harus jaga. Itu kenapa DPW ini pasang mata terus. Nah ini juga untuk menjawab kenapa DPW ini kok staf ahli juga kita ngurusin. Kenapa kayak di fraksi ini juga staf sekretariat DPW yang ngurusin, karena kita mau ada banyak mata. Bukannya kita posesif kepada anggota dewan kita ya. Tapi dengan ada staf ahli, dan staf ahli bukan anggota dewan yang nunjuk. Kalau dia nunjuk sendiri, ya si staf ahli ini akan takutnya kepada si anggota dewan. Ntar kalau dia kayak ngebaca anggota dewan gue, kayaknya ada yang mencurigakan nih. Cuma dia ngerasa, aduh kalau gue nanti ketahuan gue ngomong ke orang-orang siapa, nanti gue dipecat gitu ya. Repot kita gitu. Ini kenapa DPW masuk sampai ke level itu, staf sekretariat juga. Staf sekretariat kita, semua urusan surat menyurat juga staf sekretariat kita kan juga monitor. Supaya kita bisa, ya kita niatnya baik, kita mau bantu pastinya. Tapi ya kita juga harus memastikan ada satu sistem pengawasan yang memadai. Karena korupsi itu kanker. Yang maksudnya itu dengan mudah, orang dengan diberikan kekuasaan, bisa aja berubah. Orang yang ngakunya idealis, begitu dia nyaman dengan jabatan, dia sudah nyaman dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin setiap hari ngomongin jam tangan yang terbaru apa yang dipegang sama mereka, ya nggak heran kalau lama-lama jadi tergoda juga gitu. Itu kenapa peran DPW ini penting. Gitu, Bro. Baik, Bro Daniel. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bro Daniel ya. Dan pertanyaan dari Bro Daniel sekaligus menutup pemaparan dan sesi kita malam ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Dan mungkin kita di sini dapat bisa foto bareng ya, Bimo. Screen-nya perlu ditutup dulu tuh supaya. Ya. Baik, sambil menunggu di stop sharing. Nah, mungkin videonya dapat dinyalakan semua ya, supaya kita bisa foto bareng. Bim, bisa minta tolong. Nanti Bimo yang akan pandu foto bersamanya. Baik, kita bersama-sama ya, hitung 1, 2, 3.
slide kedua, mungkin kita juga nggak tahu kita di slide yang mana, jadi pause terus saja. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kami juga berterima kasih kepada Bro Mike yang sudah memberikan pemaparan. Sekali lagi saya juga minta maaf jika Bro Idris tidak bisa hadir hari ini karena ada kepentingan rapat dan anggota Dewan yang lain. Kita doakan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, di info session berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan terima kasih semuanya. Bro Mike, mungkin ada kata-kata? Udah cukup, udah ditutup tadi. Ya. Oke, ya, thank you teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.